Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Minggu Paskah kedua, 24 April 2022. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 31. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Dari dalam bacaan Injil hari ini kita bisa menyaksikan, membaca peristiwa penampakan Tuhan Yesus. Penampakan Tuhan Yesus itu memberi arti, memberi makna kepada kita sekalian bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu, Allah yang menjelma menjadi manusia yang datang ke dunia ini, benar-benar mati di kayu salib, benar-benar mengalami kebangkitan atau dibangkitkan oleh Allah Bapa, dan Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Tuhan yang menampakkan diri. Penampakan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dalam peristiwa penampakan, apa yang bisa kita renungkan di sini? Saya menangkap setidaknya ada 3 hal yang bisa kita renungkan di sini. Pertama, penampakan Tuhan Yesus dari dalam bacaan Injil hari ini diikut sertakan dengan kalimat damai sejahtera, dan kalimat ungkapan damai sejahtera bagi kamu itu dikatakan dalam bacaan Injil hari ini 3 kali. Artinya Tuhan Yesus sungguh benar-benar membawa damai, membawa sukacita dalam hidup kita. Tuhan Yesus menghalau kematian, Tuhan Yesus menguatkan kita untuk menghalau ketakutan, menghalau ketidakpercayaan, menghalau kegelisahan dalam hidup ini. Itu yang dibawa oleh Tuhan Yesus yang mari kita juga rasakan dalam hidup ini. Kita hidup di dalam damai. Dan ini berarti kita juga mau hidup dengan damai dengan orang lain. Seperti halnya Tuhan Yesus membawa damai, kita pun mau membawa damai. Kedua, kedatangan Tuhan Yesus ini diikut sertakan dengan kalimat terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Mari yang kita lakukan berhadapan dengan orang-orang lain sesama kita yang ada di sekitar kita. Daripada kita memendam kesalahan, daripada kita memendam dosa orang lain, kekeliruan orang lain, kejahatan orang lain, yang itu bisa menjadi suatu penyakit, baik penyakit fisik maupun juga rohani dalam hidup kita. Mari kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, supaya kita dibebaskan dari penyakit fisik atau penyakit rohani itu, yang kadangkala membuat kita tidak bisa berkembang dalam kasih Tuhan. Maka dari itu, ungkapan kedua dari Tuhan Yesus ini menurut saya, ampunilah, mari kita lakukan. Kehadiran Tuhan Yesus yang ketiga bagi Thomas Rasul itu membuat Thomas akhirnya percaya dengan ungkapan, ya Tuhanku dan Allahku. Yang tadinya Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada Thomas, maka Thomas percaya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya belum pernah melihat Tuhan Yesus bagaimana, cuma foto atau patungnya saja. Tapi saya percaya Tuhan Yesus itu ada. Dan Tuhan Yesus, keberadaan Tuhan Yesus itu bukan hanya dia ada di surga, duduk tenang-tenang di sana, menikmati kerajaannya, tidak. Tapi Tuhan yang sampai sekarang juga hadir dalam kehidupan kita, menguatkan kita. Dan saya percaya, kita percaya bahwa dia selalu menyertai langkah kehidupan kita, yang mungkin saja kita berada di tengah ketidakpastian hidup ini. Kita merasa sakit, kita mengalami sakit, mari kita percaya akan penyertaan Tuhan. Kita mengalami ketidakpastian dalam hidup ini, mari kita berpegang pada Tuhan Yesus. Kita mengalami kekeringan iman karena berbagai macam pengalaman hidup yang mencobai kita sehingga kita tidak kuat. Tapi mari kita
merasakan kekuatan penyertaan dari Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya pikir inilah makna penampakan, inilah makna kehadiran Tuhan Yesus. Semoga kita mengalami damai sejahtera itu dan kita bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Terus beriman kepada Tuhan Yesus. Amin.